Kasus tewasnya perempuan berinisial ZA dalam serangan di Mabes Polri membuat jejak perempuan Indonesia di pusaran radikalisme dan tindak terorisme tidak bisa diindahkan. Dalam kurun waktu 10 tahun, bahkan Institute for Policy Conflict mencatat ada peningkatan jumlah pelaku perempuan dengan modus operandi terorisme yang mirip satu sama lain. Tewasnya perempuan berusia 25 tahun dalam serangan di Mabes Polri Rabu 31 Maret 2021 menguatkan dugaan polisi klaster keluarga dan anak muda rentan terpapar paham radikalisme. Anak muda dinilai mudah mendapat informasi dari internet. Lone Wolf itu inisiasi sendiri dan melakukannya sendiri. Tapi pastikan mereka mendapat itu semua. Sekarang ini internet kan luar biasa. Apapun dari internet, dari media sosial, semua bisa dia dapatkan. Kemungkinan ya kalau lone wolf seperti ini mereka mendapatkannya sendiri. Salah satunya melalui media internet ya, melalui media sosial yang ada sekarang banyak sekali hal-hal seperti itu. Dari rumah pelaku di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, polisi menemukan surat wasiat pelaku yang berisi permintaan maaf kepada kedua orang tua dan rencana aksi penembakan di Mabes Polri Rabu sore. ZA bukan sosok perempuan pertama di Indonesia yang diduga terlibat terorisme. Institute for Policy Conflict mencatat sejak 2010 hingga 2020, semakin banyak keterlibatan perempuan Indonesia dalam pusaran ekstremisme dan radikalisme. Di antaranya Putri Munawaroh yang didakwa menyembunyikan gembong teroris paling dicari di Indonesia, Nurdin M. Top. Ada juga Dian Yulia Novi. Dian ditangkap saat berencana meledakkan diri di Istana Negara Desember 2016. Puji Kuswati menjadi pelaku perempuan pertama bom bunuh diri di Indonesia. Tidak hanya dirinya sendiri, ia membawa serta kedua anaknya menjemput maut di Gereja Kristen Indonesia Mei 2018. Di tahun yang sama, Sari Puspitarini menjadi pelaku bom bunuh diri di Rusun Wonocolo, Sidoarjo di tahun 2018. Saat itu ledakan terjadi di rumah yang ditempati keluarga Anton Febrianto, Puspitasari, dan kedua anaknya yang masih berusia 10 dan 17 tahun. Tidak lama berselang, Tri Ernawati dan suaminya. Mereka juga membawa ketiga anak saat memaksa masuk gerbang Mapolrestabes Surabaya, kemudian meledakkan diri. Dua anak pelaku selamat dan sempat dirawat di RS Bayangkara. Di tahun 2019, bom bunuh diri meledak di Sibolga. Kapolda Sumut menyebut pelaku adalah istri Abu Hamzah, Sulima. Pengamat intelijen mengatakan karakteristik perempuan juga menjadi pintu masuk ideologi ekstrim dan radikalisme, sebab doktrin menyasar emosi dan empati yang umum dimiliki perempuan. Ini adalah seorang perempuan ya. Perempuan, kita ketahui bersama bahwa perempuan sebenarnya kan orang yang bisa dikatakan memiliki tingkat sensitivitas yang agak tinggi ya. Jadi apabila diberikan masukan yang lalu kemudian bisa membuat perasaan lebih berkecamuk ya, lalu menimbulkan emosi marah, itu perempuan lebih mudah merasakan hal itu secara psikologis. Jadi memang rekrutmen perempuan seluruh dunia seperti terjadi juga di Pakistan ya, di India itu kan kerap kali terjadi bahwa bomber itu adalah seorang perempuan. Pengamat terorisme dan intelijen dari Universitas Indonesia Ridwan Habib menilai pemerintah perlu mengajak influencer yang memiliki pemahaman tentang agama ikut melawan paham radikal. Kalau memang negara ini mau menyembuhkan, menurut saya, ajaklah influencer-influencer baru. Tapi kalau ini tidak diselesaikan, memang akan ada zakia-zakia baru. Karena mereka ini belajarnya, mencari rujukannya melalui media sosial misalnya. Melalui lingkungan pergaulan, melalui pertemanan. Zakia ini drop out karena dia merasa kuliah sudah tidak relevan untuk hidup di negara kafir seperti ini. Bayangkan kalau pemikiran seperti itu tidak dilawan. Harus dilawan, karena kalau tidak kita diskusi lagi, nggak akan selesai. Ridwan Habib mencatat sejak tahun 2020 hingga kasus penyerangan di Mabes Polri kemarin telah terjadi 553 kasus terorisme di Indonesia. 149 diantaranya adalah serangan bersenjata. 97 merupakan serangan yang dilakukan kepada pihak kepolisian.
Tim Liputan CNN Indonesia.